Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa Java. Nah, yang pertama yaitu sejarah singkat Java. Jadi tahun 1991, Patrick Norton dan James Gosling ini ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box. Nah, karena tidak memiliki banyak memori, jadi bahasa yang dirancang itu harus berukuran kecil dan mengandung kode yang padat. Terus karena manufakturnya itu berbeda-beda dan menggunakan prosesor yang berbeda, jadi bahasa yang dirancang itu harus bebas dari manufaktur manapun. Nah, proyek ini diberi nama dengan kode green. Nah, ini Clausewitz, yaitu pencipta Pascal, ini merancang bahasa portable yang menghasilkan intermediate code untuk mesin hipotesis, yang saat ini biasa disebut dengan mesin maya atau virtual mesin. Nah, kode ini kemudian bisa digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter. Nah, proyek Green menggunakan mesin maya untuk mengatasi isu utama, yaitu mengenai arsitektur mesin. Nah, kebanyakan orang yang berada di proyek Green ini berbasis C++ dan bukan Pascal. Jadi, kebanyakan sintaksnya itu diambil dari C++, serta mengadopsi orientasi objek dan bukan prosedural. Nah, pada awalnya bahasa yang diciptakan itu diberi nama OAK oleh James Gosling. Namun, karena OAK itu sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang pernah ada sebelumnya, kemudian oleh Sun itu diganti dengan nama Java. Nah, produk pertama dari proyek Green ini adalah Star 7 atau ini ya, bintang di atas 7. Penerapan berikutnya mengarah menjadi teknologi yang berperan di web. Nah, ini ada perbedaan antara bahasa, yaitu ada Java, C++, Python, PHP, Visual Basic menurut arsitektur programnya. Itu menurut modul web server, scripting web server, sampai dengan scripting web browser. Nah, ini hanya berjalan di landasan Windows, jadi tidak di Linux. Oke, kita next. Jadi, apa sih itu teknologi Java? Teknologi Java itu bisa diartikan sebagai sebuah bahasa pemrograman. Jadi, Java itu dapat membuat seluruh bentuk aplikasi baik desktop, web, dan lainnya sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional yang lain. Nah, jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java ini tidak hanya terfokus pada suatu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Nah, selain itu, teknologi Java ini bisa diartikan sebagai sebuah development environment. Jadi, sebagai sebuah peralatan pembangun, teknologi Java menyediakan banyak tools seperti compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Sedangkan sebagai sebuah aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki Java Runtime Environment atau JRE. Selain itu, teknologi Java itu bisa diartikan sebagai sebuah deployment environment. Jadi, di dalam Java itu terdapat dua komponen utama dari deployment environment. Yang pertama adalah JRE, yang terdapat pada paket J2SDK, dan yang J2SDK ini mengandung kelas-kelas untuk semua paket teknologi Java yang meliputi kelas dasar dari Java, komponen GUI, dan sebagainya. Komponen yang lain terdapat pada web browser. Hampir seluruh web browser komersial menyediakan interpreter dan runtime environment dari teknologi Java. Jadi kenapa sih kita mempelajari Java? Yang pertama karena Java itu sederhana atau simple. Bahasa pemrograman Java menggunakan sintaks yang mirip dengan C++.
Namun, sintaks pada Java ini telah banyak diperbaiki, terutama menghilangkan penggunaan pointer yang rumit dan multiple inheritance. Selain itu, Java juga menggunakan automatic memory allocation dan memory garbage collection. Nah, yang kedua, alasan kita mempelajari Java yaitu Java itu berorientasi objek. Java menggunakan pemrograman berorientasi objek yang membuat program dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali. Pemrograman berorientasi objek memodelkan dunia nyata ke dalam objek dan melakukan interaksi antar objek-objek tersebut. Dan yang ketiga, kenapa kita mempelajari Java? Karena Java itu terdistribusi. Java dibuat untuk membuat aplikasi terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. Selain itu, alasan kita mempelajari Java yang keempat yaitu Java Interpreted. Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual Machine. Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecodes dapat dijalankan pada platform yang berbeda. Yang kelima, robust. Java itu mempunyai reliabilitas yang tinggi. Compiler pada Java mempunyai kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan bahasa pemrograman lain. Nah, jadi Java mempunyai runtime exception handling untuk membantu mengatasi error pada pemrograman. Yang keenam, secure. Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi, Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak dapat digunakan untuk merusak sistem komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Berikutnya, alasan lain kita mempelajari Java yang ketujuh, architectural neutral. Program Java merupakan platform independen. Program ini cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform berbeda dengan Java Virtual Machine. Yang kedelapan, portable. Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda tanpa harus dikompilasi ulang. Yang kesembilan, performance. Performance pada Java sering dikatakan kurang tinggi. Namun, performance Java dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain seperti buatan Inprise, Microsoft, ataupun Symantec yang menggunakan just-in-time compilers. Lalu yang ke-10, multi-threaded. Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. Serta yang ke-11, dynamic. Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. Perubahan pada suatu kelas dengan menambahkan properties ataupun metode dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang menggunakan kelas tersebut. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Java. Yang pertama, Java Virtual Machine. Bisa dibaca ya nanti di modulnya. Lalu ada garbage collection, kode security. Nah, untuk pembelajaran hari ini referensinya dari modul Java Jenny, silakan dipelajari lagi ya. Terima kasih.